Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah pesan seperti yang tertulis berikut ini. Sudah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini pertama kali dijabarkan oleh oleh ahli fisikawan yang namanya James Clerk. Ya, Clerk. Atau biasa sering disebut Maxwell. Jadi sebenarnya Maxwell ini hanya menggunakan hukum-hukum yang ada di kelistrikan maupun di kemagnetan untuk selanjutnya dianalisis, diramu sehingga menghasilkan sebuah persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, adapun persamaan-persamaan yang dianalisis oleh James Clerk Maxwell tersebut yaitu yang pertama adalah satu namanya hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu adalah operator nabla didotkan dengan D. D itu adalah pergeseran muatan, electric displacement. Itu sama dengan rho. Rho itu kata lain adalah muatan persatuan volume. Jadi kalau saya buat keterangannya di sini bahwa D itu adalah electric displacement. Nah, ini punya satuan kolom meter pangkat minus 2. Sedangkan rho itu adalah rapat. Jadi kita sebutnya rapat muatan. Nah, rapat muatan itu dalam hal ini dinyatakan sebagai kolom meter pangkat minus 3. Jadi hukum Gauss ini. Berikutnya ada lagi satu hukum yang dikemukakan. Nah, hukum ini ada beberapa buku yang menyatakan bahwa tidak ditahu siapa penemunya sehingga ditulisnya hukum no name. Jadi ada buku yang menuliskan no name. Tetapi ada juga buku yang menyatakan bahwa sesungguhnya itu adalah punya hukum Gauss tentang kemagnetan yang dirumuskan oleh nabla dot B itu sama dengan 0. Jadi B itu adalah medan magnet. Kemudian yang ketiga, di hukum yang ketiga adalah hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini dinyatakan sebagai nabla perkalian nabla cross E. Jadi medan listrik itu sama dengan minus perubahan medan magnet terhadap waktu. Itu adalah hukum yang ketiga. Dan hukum yang keempat yang diramu oleh Maxwell ada
adalah hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini dinyatakan oleh operator nabla cross H, ya, cross H sama dengan kerapatan arus ditambah perubahan pergeseran muatan terhadap waktu. Jadi katakanlah ini persamaan A, ini saya tulisnya persamaan B, ini persamaan C, dan ini persamaan D. Nah, dari keempat persamaan yang dikemukakan oleh ahli di bidang kelistrik dan kemagnetan, oleh Maxwell mencoba menggunakannya di dalam medium. Jadi ini diterapkan dalam diterapkan jadi persamaan A, B, C, dan D itu diterapkan dalam medium. Kan kita mengenal ada dua, ada ruang hampa atau udara dan ada yang medium. Nah, sekarang keempat persamaan ini diterapkan dalam satu medium. Namun demikian Maxwell memberikan asumsi. Jadi diterapkan pada satu medium dengan asumsi dasar satu, bahwasanya medium itu harus bersifat uniform. Jadi mediumnya harus uniform. Artinya apa? Jadi konstanta E dan mu, jadi epsilon dan mu seragam di setiap titik dalam medium. Di setiap titik. Itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang asumsi yang kedua itu adalah harus bersifat isotropik. Jadi sifatnya harus, jadi medium itu harus bersifat isotropik. Artinya apa? Epsilon dan mu tak bergantung pada arah rambatan. Tidak bergantung arah kemudian yang ketiga, sifatnya non-konduktif. Jadi non-konduktif itu artinya bukan sebagai bahan pengantar. Jadi mediumnya itu bukan bahan penghantar listrik. Sehingga sigma atau muatan persatuan luas sama dengan 0 dan kerapatan arus atau arus persatuan luas juga sama dengan 0. Gitu. Nah, selain itu medium itu harus bebas terhadap muatan, sehingga rho-nya atau muatan persatuan volumenya harus sama dengan 0. Kemudian yang keempat, asumsi yang kelima, non dispersif. Jadi non dispersif. Jadi artinya apa? Mu dan epsilon bukan fungsi frekuensi. Nah, jadi bukan merupakan sebuah fungsi frekuensi. Dengan penerapan daripada fungsi
asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Gauss ini ada 5, maka persamaan A, jadi yang persamaan A dan persamaan D dimodifikasi. Jadi dimodifikasi sehingga menjadi persamaan seperti berikut ini. Nah, 1 operator nabla dot E sama dengan 0. Nah, dari mana dapatnya V operator nabla dot E sama dengan 0? Karena D sama dengan epsilon kali E. Sehingga kalau D-nya kita ganti dengan epsilon kali E dan rho-nya kita ganti sama dengan 0, karena ini konstanta maka dia pindah ke kanan menjadi 0. Sehingga rumus hukum Gauss menjadi nabla dot E sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga juga tidak mengalami perubahan, sama dengan perubahan medan magnet terhadap waktu. Dan persamaan keempat mengalami perubahan menjadi nabla cross B sama dengan mu E perubahan medan terhadap waktu. Katakan ini persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, persamaan keempat ini mengapa bisa berubah? Ya, karena kita tahu ada hubungan antara H itu adalah intensitas medan magnet, di mana H sama dengan medan magnet dibagi dengan mu. Sehingga kalau hanya diganti medan magnet sama dengan mu, B per mu, kemudian mu-nya pindah ke kanan, kemudian J-nya kita nolkan, D-nya kita ganti D, maka hasilnya adalah persamaan keempat. Nah, keempat persamaan inilah yang coba kita terapkan, gunakan beberapa aturan-aturan matematis. Jadi, yang pertama, kita ingin menentukan. Jadi ada 2 mekanisme yang kita harus lakukan. Yaitu pertama, menentukan persamaan gelombang elektromagnetik sebagai fungsi medan sebagai fungsi E, medan listrik. Nah, caranya apa? Maka caranya ini adalah karena kita ingin menginginkan sebagai fungsi medan listrik, maka persamaan 3 ini kita kuralkan dengan operator nabla baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke. Sehingga kita dapatkan hasil seperti berikut ini. Jadi nabla cross nabla E, ya kan ada minus tadi, minus, kemudian kita langsung keluarkan DT-nya, cross B. Oke. Nah, untuk perkalian double cross itu kita gunakan rumus identitas. Jadi ada rumus identitas, kita gunakan
rumus identitas, di mana kalau nabla cross sebuah vektor, ya katakanlah sebuah vektor, itu hasilnya adalah F kurang nabla pangkat 2 F, ya kan? Nah, ini kita ganti dengan ini. Jadi kalau di sini F, maka kalau di sini E, maka di sini akan berubah jadi E. Jadi tetap saya tulis E, ya. Oke, jadi ini adalah rumus identitas. Nah, selanjutnya V cross B sendiri kita dapatkan dari persamaan 4 yang tadi ini. Ini ada persamaan ke-4, yaitu V cross B, di mana nabla cross B, ya. Nabla cross B itu sama dengan mu epsilon dE per dt. Nah, kedua persamaan ini, ya, katakanlah ini tadi kita dapatkan persamaan 5, ini katakan persamaan 6, maka jika persamaan 6 disubstitusi ke persamaan 5, jika persamaan 6 disubstitusi ke persamaan 5, maka akan kita dapatkan persamaan berikut. Jadi nabla dot E, ya, kurang nabla pangkat 2 E, ya. Oke, kita sudah ubah ini. Kemudian minus D, kemudian V cross nabla cross B kita ganti. Nah, ini tadi kita dapatkan sama dengan 0 sesuai dengan persamaan pertama, ya. Sesuai dengan persamaan pertama. Sehingga yang tersisa ini tinggal ini keluarkan mu epsilon 0 D2E. Inilah yang kita sebut dengan persamaan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sebagai fungsi E, ya. Nah, selanjutnya kita jabarkan kembali dengan cara yang sama, yaitu persamaan gelombang yang kedua, persamaan gelombang elektromagnetik sebagai fungsi B, lagi medan magnet, tadi medan listrik. Nah, caranya maka persamaan keempat. Jadi ini lagi. Jadi caranya persamaan keempat dikurelkan. Jadi ini dikurelkan, ya. Jadi persamaan 4 dikurelkan baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga kita dapatkan ini dari persamaan 4, ya. Kemudian keluarkan ini. Oke. Rumus identitasnya sudah jelas, ya. Ini kita, dan ini kita dapatkan dari persamaan 3 tadi, yaitu persamaan 3 adalah nabla cross E sama dengan min dB dt. Oke, jadi nabla cross E ini kita ganti ini dengan yang ada di persamaan 3. Kemudian yang double cross B ini kita ganti dengan identitas, sehingga kita dapatkan ya, kurang mu epsilon D
V cross E tadi kita dapatkan ini. V cross E sama dengan min D, B, D, T. Minus DB. Sehingga kalau kita ini hasilnya ini sama dengan 0 sesuai dengan fungsi persamaan kedua. Itu hasilnya 0. Ya. Jadi sehingga yang tersisa adalah operator nabla pangkat 2. Ini ada minus, keluarkan minusnya. Ini kali masuk D2B DT kuadrat. Sehingga kita dapatkan sama dengan mu E DT pangkat 2. Ini adalah persamaan gelombang elektromagnetik sebagai gitu, sebagai fungsi B. Nah, coba kita lihat di mana letaknya bahwa dia merupakan sebuah fungsi gelombang atau nilai mu E ini sama dengan apa. Nah, kita ambil contoh, saya ambil contoh untuk medan saja ya. Bisa juga pakai B. Jadi itu V nabla pangkat 2 itu D2 bisa kita tulis dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Ini tidak ada ya, D2. Nah, ini pindahkan ke sini mu. Gitu. Nah, kalau kita ambil dalam kasus satu dimensi, karena kebetulan pada saat kita merumuskan persamaan gelombang untuk kasus itu satu dimensi, kita dapatkan persamaan. Jadi kita hilangkan untuk ambil, kita hilangkan X, Y, dan Z kita ambil. Ya. Kan sudah kelihatan bahwa ini adalah persamaan gelombang, di mana mu E itu mu E sama dengan 1/P kuadrat, sehingga kita bisa dapatkan persamaan gelombang dalam satu dimensi 1/V kuadrat. Ini ya. Jadi mirip dengan apa, ini adalah persamaan gelombang waktu kita merumuskan persamaan gelombang sebagai fungsi simpangan. Ini sebagai fungsi medan listrik ya. Dengan catatan tadi kita dapatkan bahwa mu E sama dengan 1/P kuadrat, atau bisa kita tulis bahwa V itu kecepatan rambat gelombang itu adalah akar mu epsilon. Oke, saudara-saudara sekalian, tentunya dengan cara yang sama untuk persamaan gelombang sebagai fungsi medan magnet juga akan sama dengan seperti ini. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan mekanisme bagaimana menjabarkan persamaan gelombang elektromagnetik sebagaimana yang pernah dijabarkan oleh James Clerk Maxwell. Demikianlah penyampaian ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.